sebisa mungkin lah, bahagiain dikit aja, nggak usah terlalu gede-gede banget. Memang apa sih pencapaian kakak sebagai seorang anak kepada orang tua? Selain kebahagiaan dengan hasil yang kakak peroleh? Aduh, kalau untuk kayak apa udah goalnya atau belum ya gitu ya, Iya, aku belum ada kali ya. belum Karena ada. apa ya, orang tua itu ngelihat anak kalau udah dia bilang sukses itu, ya aku belum. Kakak Aku ngerasa belum sukses? belum. Aku kalau udah masa sukses, aku ngapain kerja lagi? Tapi tahu nggak sebetulnya sukses seseorang itu ketika kalau orang tua nih ya melihat anaknya sudah mandiri, nggak ngerepotin, itu pun juga satu kebanggaan loh buat orang tua gitu. Jadi buat orang tua itu pun juga salah satu sukses mendidik anak gitu. Hai Kak, siapa nih namanya? Saya Rudi. Coba ceritain sih, kayaknya pengalaman kerjanya banyak ya. Memang lulus kuliah tahun berapa? Aku tuh sempet apa ya, stuck kayak cuti selama 2 tahun. Apa Kuliah kan kuliahnya? normal 4 tahun, betul 4 tahun. Iya. Aku cuman ambil cuti 2 tahun, 6 tahun, mau 7 tahun. Wih, Aku kenapa lulus lama sekali? tahun 2021. Karena Oke, aku apa masalahnya? Oke, pertama aku tuh kuliah sambil kerja kelas karyawan, terus kerjaan aku tuh nggak mungkin untuk aku kayak di luar kuliah itu nggak bisa Oke. sama terus gitu. Dan aku stucknya itu pas di skripsi sebenarnya. Ada kendala di situ ya? Kendala pertama biaya, terus kayak ada sedikit trouble sama keluarga seperti itu. Jadi aku harus ya mau nggak mau masih oke lah gitu, masih bisa untuk lanjut, cuman kita ambil cuti aja. Karena kan di situ juga ada kesempatan untuk cuti. Aku ambil itu. Kayak ada trouble dari lingkup keluarga dan aku tuh kayak harus bantu gitu. keluargaku yang lain. Jadi kan mau nggak mau untuk biaya sendiri untuk budgeting kuliah aku tuh kepotong di situ. Aku nggak bisa lanjut, aku ambil cuti. Ngalah dulu lah ya. Ngalah dulu. Bener. Berapa bersaudara sih Kak? Aku 7. 7, banyak juga. Kakak anak nomor berapa? Aku ke-6. Aku punya adik 1. Oh iya. Terus gimana? Dari kakak stuck itu kakak ngalah, terus kuliah lagi kan? Aku lanjut, aku tinggal skripsi, lanjut ke skripsi aku. Aku udah akhirnya lulus di tahun 2021. Habis Berarti itu 2 tahun yang lalu ya? tuh 2 tahun yang lalu akhirnya aku dapat kerjaan. Hei, akhirnya lulus juga. Lulus. Masa pandemi loh itu? Pandemi. Online betul. dong? Untuk Wisudanya? apanya? Wisudanya aku malah belum ikut. Oh malah belum ikut? Belum ikut. Sampai Aku sekarang? yang penting aku udah lulus dulu, sampai sekarang belum. Aku yang penting udah ikut ujiannya dulu, udah ikut sidang udah aman karena udah keluar nilai kan dari situ, udah aku di situ dulu. Itu di kampus yang sama, nggak pindah kampus aku kan? nggak pindah. Berarti bisa dikomunikasikan dengan baik ya dengan pihak Betul. kampus ya. Itu membantu banget ya. Ada inilah kebijakan-kebijakan khusus ya. Karena salah satunya juga visi dia kan emang untuk memudahkan setiap orang yang mau kuliah. Di situ ada kelas karyawan dan itu bayarnya benar-benar murah. Oh ya, puji syukur lah kalau gitu ya. Betul. Pasti ada karir dong, ya, ada naik dong pasti. ya. Salary berbeda dong. Berbeda. Iya. Sebelumnya aku yang habis lulus kuliah itu aku masuk di perusahaan di pabrik sepatu pembuatan molding. Jadi pembuatan sol sepatu. Sol sepatu berarti bawahnya dong? Bawahnya. Untuk laki-laki atau? Dua-duanya. Kita ada berapa brand? Banyak brand. Ya. Nike, Adidas masuk semua. Oh semuanya masuk di situ. Selama kurang lebih 1 tahun, aku sebagai CI (Continuous Improvement). Apa tuh tugasnya di situ, jobnya? Untuk itu lebih ke mengatur jalannya produksi dan pengiriman serta lebih ke menghandle kerjaan yang ada untuk di marketingnya. Jadi kayak lebih ke ngobrol sama atau tektokan sama orang-orang dari Nike atau Adidasnya. Oh gitu. Ya, ada produk baru apa, kita harus siapin apa, seperti itu. Jadi paling enggak ini ya, selalu kontribusi di situ ya. Pasti. Oke. Lama juga di situ, satu tahun kurang aja. Kurang lebih 1 tahun. Kenapa berhenti? Resign sendiri? Sendiri. Kenapa? Bukannya enak ya? Pertama aku kerja di situ itu untuk bahasa sendiri pakai bahasa Inggris full. Wah, berarti speaking English dong, ya kan? Aku nggak fluent sedikit. Cuman ya itu salah satu kendala aku di situ. Aku udah 1 tahun, cuman progresnya nggak terlalu banyak untuk peningkatan bahasa Inggris. Aku basic bahasa Inggrisnya, begitu. Sedangkan aku harus kalau ngomong sama manajer harus Inggris,
ya kan. Iya. Terus sama customer Nike Adidas itu harus Inggris juga kan. Kalau itu presentasi depan dia, mostly Inggris gitu. Terus yang kedua adalah toxic. Aku nggak kuat itu paling Toxic-nya di mana? lingkungan kerja. Lingkungan kerja, pertemanannya ya. Itu aku, aduh, udah. Nggak kuat banget Nggak ya di kuat. situ ya. Akhirnya Aku yang ngalah, aku yang keluar. Iyalah, kalau memang nggak kuat. Mental aku soalnya. Iya, daripada. Akunya kayak kerja, mau berangkat kerja, kepikiran, pulang kerja masih kepikiran sama kerjaan berat ya, kerjaan, terus juga dalam segi pertemanan di lingkup kerjanya sendiri. Aku nyerah di situ. Boleh nggak diceritain kalau memang mau ya setoksik apa sih di lingkungan kerja itu? Oke, mungkin menurut teman-teman mungkin biasa atau gimana ya. Cuman menurut aku tuh kayak aku sendiri orangnya bukan yang gampang ngomong kasar atau gampang ngejudge orang. Cuman teman-temanku tuh kayak langsung dengan bahasa kasar, tahu ya? Iya, bahasa seperti itu. Iya. Terus kayak lebih ke musuhin lingkungan kerjanya. Aku tuh kayak aku orangnya netral ya, maksudnya aku nggak ada masalah sama orang, tapi harus terbawa-bawa sama urusan orang itu kayak ngapain? Nggak nyaman. Betul, gitu itu nggak nyaman banget. Itu sih kayak ke bawah. Akhirnya kan kita juga ikut jelek. Iya. Akhirnya kan harusnya kita gampang banget kita kan sama orang di kerjaan. Jadi kayak orang tuh mandang kita apaan sih, lu kan timnya sana gitu kan. Iya, Itu tuh yang bikin udah deh. Aku cari mental aman aja dulu. Akhirnya resign ya di situ ya. Resign. Dari pengalaman kakak kerja dari situ terus pindah ke salon atau masih aku ada lagi? Aku nggak langsung ke sini karena aku beberapa ikut event-event dulu. Kayak dulu mungkin ingat ada pembagian set-top box TV yang digital. Sekarang kan peralihan ya. Iya, aku ikut bagian itu. Aku ikut ada vendor gitulah. Aku ikut masuk. Jadi harian gitu kan, daily worker. Sehari jadi ditarget 20 box untuk ke tempat mana, daerah mana. Aku ikut itu pernah. Terus aku juga, makanya sebelum aku masuk ke tempat massage atau di salon ini, aku pernah ikut pelatihan untuk massage. Oh, jadi sempat nambah dulu ya? Iya, ilmunya aku ada. Ya. Makanya aku bisa masuk ke tempat massage yang sekarang. Iya. Wah, ternyata pengalaman kakak luar biasa juga ya. Dari proses yang kakak alamin itu, mana sih titik terendah anak muda pada saat itu? Titik terendah aku pas resign dari perusahaan yang aku bilang sepatu tadi ya, karena dia itu gaji lumayan. So aku pindah ke sini, terus pindah sebelumnya ada kerja daily worker, itu kan gajinya ya bisa hitung lah ya, nggak mungkin sama kayak UMR Tangerang seperti itu. Dan aku tetap harus aku tuh ngerasa harus ngasih ke orang tua. Nah, sebagian dari gaji aku kan. Nah, aku kayak, gimana caranya nih dapat uang, tapi dapat uang segitu, aku biasa ngasih ke orang tua sekian ya, 1 juta lah ya. Aku harus ngasih segitu juga nih misalnya. Gimana caranya? Sedangkan kerjaan aku tuh nggak kayak gitu. Dengan orang tua aku nggak tahu berbeda, ya kan? Orang tua aku nggak tahu udah resign dari nggak cerita. Aku taunya orang tua aku kerja. Aku nggak gampang cerita orangnya sebenarnya ke orang tua ya. Nah itu, kenapa di usia anak muda itu nggak selalu mau cerita ke orang tua sih? Kenapa? Lebih nggak mau bebanin orang tua. Takutnya mereka kepikiran. Akhirnya orang tua udah tua ya, terus ada penyakit gitu kan. Aku nggak mau. Aku mendingan udah aku simpan sendiri. Taunya orang tua aku kerja, aku happy lah gitu. Nggak ada keluhan, nggak ada apa. Aku nggak mau nambah beban pikiran sebenarnya sama orang tua, kasihan. Cerita ke siapa tuh? Aku ke teman. Ya? Aku kan dapat kerja di sini juga dari teman. Oh, dari teman. Kayak teman tapi mesra, pacar. Teman kerja. Oh, teman kerja. Itu teman kerja lamaku. Jadi kayak dari di sini ada loker gini-gini. Coba alhamdulillah keterima. Boleh nggak kakak nanya ini? Gimana perasaan ketika kakak bekerja, punya penghasilan, terus harus kasih orang tua, harus berbagi? Karena nggak semua anak muda loh. Betul. Iya kan? Ya. Itu gimana sih? Rasanya gimana? Satu sisi aku tuh kayak bukan jadi beban, malah aku kan merasa malah aku ngasih kurang atau enggak malah. Oh gitu ya? Malah jadi kayak kurang nggak ya segini? Takutnya ya, namanya orang tua kan kita nggak tahu di rumah itu apa pengeluarannya, kebutuhannya apa. Kalau aku masih bisa mungkin ada teman, ada apa, gampang join gitu lah untuk makan atau apa. Nah, aku mikir orang tua gimana? Dikasih segini masih cukup nggak? Gitu.
Wah, berbahagialah orang tua ya yang disayang oleh anaknya dan anak yang mau Iyalah, menghormati orang tua harus lewat itu. berkat ya. Mau Harus gimana ya. lagi? Mumpung Iya. masih ada, ya Iya, kan? betul, Kita sebagai betul. yang cari kerja, yang udah kerja, bisa mungkin lah. Bahagiain dikit aja. Nggak usah terlalu gede-gede banget. Memang apa sih pencapaian kakak sebagai seorang anak kepada orang tua? Selain kebahagiaan dengan hasil yang kakak peroleh? Aduh, kalau untuk kayak apa udah goalnya atau belum ya gitu ya? Iya, Aku belum ada kali ya. belum Karena ada. apa ya, orang tua itu ngelihat anak kalau udah dia bilang sukses itu, ya aku belum. Kakak Aku merasa masih- belum sukses? Belum. Aku kalau udah masa sukses, aku ngapain kerja lagi? Tapi tahu nggak sebetulnya sukses seseorang itu ketika kalau orang tua nih ya melihat anaknya sudah mandiri, nggak ngerepotin, itu pun juga satu kebanggaan loh buat orang tua gitu. Jadi buat orang tua itu pun juga salah satu sukses mendidik anak gitu. Nah, kalau bagi kakak kayaknya aku belum apa-apa. Ya itu menurut kakak. Tapi kalau saya boleh share juga, kakak sudah luar biasa karena nggak semua anak bisa atau mau berbagi gitu ya. Tapi kakak hebat loh, luar biasa sampai sekarang nih Sampai sekarang aku dari mulai aku kerja pasti aku selalu berbagi udah kayak lebih ke tanggung jawab aja. Apalagi anak cowok ya. anak cowok ya. Gitu. Nanti kalau sudah punya istri gimana? Kalau di dalam agama kan tetap harus ada. Gitu ya. Sebenarnya lebih ke seimbang aja sih. Mungkin kalau udah aku nikah mungkin ngasih ke mertua juga, ngasih ke orang tua sendiri. Jadi balance lah. Gitu. Oke. Harus kayak gitu sih sebenarnya. Itu yang nggak mudah. Betul. Melalui proses itu ya. Tapi kakak sudah lewatin itu ya. Impian soal pekerjaan nih, karir, ya kan? Udah pernah kerja di perusahaan, Iya. ya kan? Udah pernah kerja di salon juga atau pengalaman yang kemarin beberapa itu ya. Nah, 5 tahun ke depan saya pengen tahu nih, nikah mau usia berapa sih? Sekarang usia berapa? 27 kan. Tadi aku 27. Paling aku ada target 25 nggak tercapai kan. Ya, akhir banget 29, cowok kayaknya masih oke lah. Masih oke, 30 lewat aja masih oke. Itu dia. Zaman now loh. Iya. Makanya aku Bukan zaman-zaman kemarin ya. 29 masih bisa lah. Oke, ya 29. Terus apa? Soal karir, pekerjaan, Oke, 5. mau usaha sendiri, jadi entrepreneur, atau mau tetap ikut orang? Aku untuk saat ini sih masih cari ilmu. Mungkin ya, aku tuh ada target di atas 30. Setelah aku udah ada ilmu, kumpulin ilmunya kayak gimana, modalnya udah ada, aku pengen buka usaha sendiri. Mungkin di atas 30-an tahun. Apa tuh usaha apa? Aku sih pengen buka Ada usaha. pasti impian dong, cita-cita. Itu makanan, aku seneng masak sama makan. Di F&B dong berarti ya. Oke. Terakhir, Apa tuh? apa nih pesan buat teman-teman yang ada di luar sana? Kalau dari aku sih, kita kan hidup cuma sekali ya. Kita harus terus coba aja. Coba terus, apa yang kita suka kita coba. Tapi ada batasannya. Batasannya di situ ya kita ada aturan. Kita nggak bisa kayak semaunya sendiri. Sukses itu gimana kita sebenarnya, mindset kita sendiri, usaha kita sendiri, doa kita sendiri. Dan apa yang kita kerjakan ya itu nanti yang akan kita tuai sebenarnya. Doa saya semakin sukses ya. Amin. Cepat nikah, cepat married, tetap rajin bekerja, dekat sama Allah, jadi berkat buat keluarga. God bless. Terima kasih.